Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Miss harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita ya. Nah, apalagi ini kan kalian baru siap weekend ya kan? Masih baru siap libur weekend. Miss harap semuanya masih tetap dalam keadaan semangat. Energinya sudah terisi kembali untuk kembali melanjutkan pelajaran di hari Senin ini. Oke? Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang catatan 2, yaitu memformat sel pada Microsoft Excel. Nah, pertanyaan Miss, apakah semua sudah memindahkan materinya ke dalam buku catatan? Miss harap semuanya sudah dipindahkan ya. Jangan karena mentang-mentang Miss aku pakai modul aja, Miss aku nggak usah mencatat lagi. No. Kalau modul kalian hilang, modulnya kececer, entah kemana lagi, akhirnya kalian nggak punya bahan lagi untuk dipelajari. Oke? Jadi ketika guru kalian meminta untuk memindahkan ke buku catatan, pindahkanlah itu ke buku catatan. Ya? Miss akan jelaskan tentang memformat sel. Kalau kita lihat, untuk memformat tulisan, sebenarnya mirip-mirip caranya dengan waktu kita kelas 4 di Microsoft Word. Masih ada namanya font style, font size, font color, bold, italic, underline, dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi akan ada yang bertambah, yaitu tentang memformat sel. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita simak penjelasan Miss yang berikut ini. Miss akan buka dulu lembar kerja dari Microsoft Excel. Miss buka langsung dari layar desktop Miss. Double klik pada icon dari Microsoft Excel. Nah, kita akan belajar tentang memformat sel. Memformat sel itu artinya adalah memilih sel untuk berbagai keperluan. Jadi sel itu tadi kan adalah gabungan dari baris dan kolom, ya kan? Gabungan dari baris dan kolom. Nah, ini sel ini bisa kita format, bisa kita atur dia sesuai dengan kebutuhan kita, ya, untuk memperindah atau sesuai dengan perintah yang diterima. Nah, ada 3 cara untuk memblok sel. Yang pertama itu adalah klik pada awal sel. Contohnya kita mau blok dari sini ya, dari C5 sampai G5 contohnya. Kita mau blok dari C5 sampai G5. Memblok itu kan artinya memilih ya kan, sama seperti di Microsoft Word. Memblok itu yang dia warnanya kayak jadi warna abu-abu, atau ada warna latar abu-abu, atau ada warna biru, ya kan? Nah, cara yang pertama adalah kita klik pada awal sel. Tadi awal selnya adalah C5. Kita mau blok sampai G5. Caranya kita klik kemudian drag mouse. Drag itu artinya adalah klik, tahan, dan geser. Kita drag dia sampai G5. Kemudian kita lepaskan. Nah, ini dia artinya sudah terblok. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua kita pakai tombol keyboard, ya. Cara yang kedua adalah klik pada awal sel. Tadi ini dia ya, awal selnya ya, C5. Ya kan? Kemudian kita tekan tombol shift, ya. Kita tekan tombol shift, Miss tekan tombol shift. Kemudian kita klik mana sel akhirnya. Kita tadi mau blok sampai G5, maka di sini Miss blok sampai G5. Shift-nya jangan dilepas ya nak ya. Lihat ya, ini masih Miss pencet shift-nya ya, masih Miss tekan ya. Kemudian lepaskan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita pilih lagi, kita klik pada awal sel, yaitu C5. Kita tekan tombol shift. Ini dia ya, shift-nya nyala. Kemudian kita pakai tombol panah. Nah, kan G5 itu ke arah kanan, maka Miss klik pakai arah kanan. Ini dia ya. Nah, kemudian setelah selesai baru Miss lepaskan. Tidak hanya di situ ya nak ya, ini boleh kita pilih seperti ini boleh kita pilih seperti ini. Jadi terserah kalian mana yang menurut kalian lebih gampang. Kalau pakai tombol shift kah yang lebih gampang, it's okay. Kalau mau pakai tombol panah kah kalian, tombol panah. Nah,
Terserah mana yang lebih gampang, atau mau tinggal di drag seperti ini. Mana yang lebih gampang itu terserah. Oke? Selanjutnya kita misalkan singgung sedikit untuk memformat tulisan. Kita mau memformat tulisan, caranya sama seperti yang di Microsoft Word. Yang pertama itu masih ada namanya font style. Font style gunanya adalah untuk mengubah jenis tulisan. Ini kalau kita klik tanda panah ke bawah, maka akan ada banyak jenis hurufnya. Nah, ini dia ya. Kalau kita klik ini ke bawah. Nah, seperti ini dia. Jadi contohnya Miss buat SD Metodis 6, ya kan? Ini Miss lebarkan kolomnya. Bagaimana cara melebarkan kolom? Iya, boleh kita drag, boleh klik kanan, column width. Nah, ini Miss lebarkan. Bagaimana cara mengganti tulisan? Nah, cara mengganti jenis tulisannya, kita blok. Ini double klik dulu, kemudian kita blok. Kemudian kita ganti. Contohnya, ini Miss mau ganti menjadi Bodoni, atau Miss mau ganti menjadi Kalisto, ya kan? Atau Miss mau ganti menjadi Colonna, bukan Corona ya, ini Colonna dia ya, atau Cooper Black. Nah, seperti ini dia ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada namanya font size. Yang mana font size? Ini dia font size. Font size gunanya adalah untuk mengganti ukuran tulisan. Contohnya ini kita klik tanda panah ke bawah, akan ada banyak pilihan ukuran. Nih Miss pilih jadi 20. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada namanya font color. Font color untuk mengganti warna tulisan. Ini warna hitam, kita mau ganti. Ini dia ya, ini dia namanya font color. Kita klik tanda panah ke bawah. Nah, ini warna-warna yang tersedia. Kita boleh pilih juga more colors. More colors itu untuk memilih warna lainnya. Nah, ini dia. Ada dua jenis warna ya. Kalau kita lihat di sini, ada warna standar, ada warna custom. Ya kan? Nah, kita mau pilih warna yang mana? Terserah, bebas ya. Contohnya ini Miss pakai warna ungu contohnya. Ini ungu tua. Oke. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada juga pilihan untuk icon bold. Ini masih sama seperti yang di kelas 4 ya. Icon Microsoft Word ya. Icon bold, ini dia icon bold. Untuk mendebalkan tulisan. Kemudian icon italic, ini dia icon italic untuk memiringkan tulisan. Icon underline, ini dia untuk menggarisbawahi tulisan. Seperti ini dia. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada yang berbeda dari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Di Microsoft Word hanya ada 4 jenis perataan teks, tetapi di Microsoft Excel ada 6 perataan teks. Yang mana-mana saja itu? Ini dia. Ini dia. Yang pertama itu adalah top alignment. Meratakan teks pada bagian, teks ditempatkan pada bagian atas dalam sel. Center itu di tengah, middle ini bagian tengah. Kemudian bottom ini di bagian bawah. Kemudian kalau ini align left, teks rata kiri. Center, teks diratakan ke bagian tengah. Dan align right, teks diratakan pada bagian kanan. Jadi yang bagian bawah ini, yang 3 ini nak, yang 3 di bawah, align, center sama
left, center, sama right ini untuk perataan teks. Sementara yang di atas yaitu top, middle, sama bottom ini adalah untuk penempatan penempatan teks di dalam sel. Maksudnya seperti apa, Miss? Kita lihat contohnya ya. Oke, ini Miss besarkan. Ini Miss besarkan. Nah, kita akan lihat di sini. Kalau kita aktifkan yang pertama, top line. Bentar ya. Oke, kalau kita aktifkan ini, top line. Ini aja dulu Miss perbesar. Oke, kalau Miss buat ini, kita klik contohnya top line, maka posisi teksnya itu diletakkan di atas sel. Kalau Miss pilih middle, ini middle, maka teksnya diletakkan di bagian tengah. Kalau Miss pilih bottom, maka teksnya diletakkan pada bagian bawah. Sementara yang bagian bawah ini tadi Miss bilang untuk perataan. Miss pilih align left, maka teks diratakan ke kiri. Miss pilih center, maka teks diratakan di tengah. Sementara kalau dia right, maka ini teks akan diratakan ke kanan. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Itu dia tadi ya. Jadi untuk bagian atas ini adalah untuk posisi teks. Sementara untuk bagian bawah ini adalah untuk perataan teks. Selanjutnya, ada yang namanya merge cell. Merge cell artinya adalah icon yang digunakan. Merge cell itu artinya adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Contoh nih, ini Miss buka lembar kerja yang baru. Miss mau gabungkan dari C5 sampai G5. Ini kan ada 5 sel, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Miss mau gabungkan menjadi satu sel. Maka caranya adalah Miss blok dulu dari C5 sampai G5. Begitu Miss blok, Miss klik icon merge and center. Kalau dia waktu kita belajar tabel di kelas 4 itu ada nama ikonnya merge cell. Ya kan? Tapi di sini adalah merge and center. Jadi artinya merge and center adalah kita gabungkan selnya tetapi letak kalimat tulisannya langsung otomatis di tengah. Ini dia ya. Coba perhatikan perbedaannya. Ini tadi dia ada 5 sel, Miss klik. Setelah Miss blok, Miss klik icon merge and center. Nah, dia sekarang hanya ada satu sel menjadi satu sel. Miss hanya boleh untuk satu baris saja? Enggak. Bisa juga untuk yang untuk kolom juga berlaku. Caranya adalah blok. Contohnya Miss mau pilih nih dari J5 sampai J10. Miss blok dari J5 sampai J10. Kemudian Miss gabungkan. Klik merge and center. Miss boleh nggak gabungan dari baris dan kolom? Boleh. Contohnya Miss buat ini dari E9 sampai G9. Kemudian sampai ke G13 nih. Miss mau gabungkan yang ini. Beberapa sel ini. Blok dulu, kemudian pilih merge and center. Nampak ya bedanya ya? Selanjutnya. Ya, merge and center ini letaknya di menu home ya. Selanjutnya adalah untuk memberi bingkai atau border. Waktu di kelas 4 kita udah belajar. Border itu apa? Iya, garis pada sisi-sisi sel. Nah ini nak, kalau contohnya kita print, ini belum ada garisnya. Jadi kalau ini Miss print, Miss tekan ya, kita lihat print previewnya. Nah ini masih kosong. Loh Miss, tadi kan ada kotak-kotaknya. Iya, karena belum kita kasih garis bingkainya. Jadi garis bingkainya itu, garis pada sisi-sisi sel harus kita aktifkan dulu, harus kita kasih dulu, baru ada nampak nanti terprint. Jadi kalau kalian ketik tulisan, contohnya ini, metodis. Ya kan, baru di bawah kalian tulis lagi, metodis. Nah ini kan dia dalam kotak ya kan. Tetapi kalau kita print ini tidak ada.
Nggak usah lah di sini Miss buat. Di sini aja Miss buat ya. Metodis. Metodis 6. Miss buat lagi di sini. Metodis 6. Nah, di sini ada nampak ini letak metodis 6 di dalam kotak, ya kan? Ada di dalam kotak. Tetapi kalau kita print, kita misklik ini print previewnya. Nah, di sini nampak nggak ada kotak-kotaknya itu tadi. Nah, maka untuk itu kita harus buat dia, kita harus kasih garis bingkainya. Bagaimana cara memberikan garis bingkai atau border? Yang pertama, blok dulu sel yang mau kita kasih. Ini tadi kotak yang pertama ya. Kita blok, kemudian mana icon border? Ini dia icon border. Mana dia ini? Bentar ya. Nah, ini dia icon border. Yang kayak ada bentuk gambar jendela nih. Nah, ini dia icon border. Kita klik tanda panah ke bawah. Ada ternyata begitu banyak jenis border. Nah, bottom border ini artinya hanya memberi garis bingkai pada bagian bawah sel. Top border hanya memberi garis bingkai pada atas, bagian atas sel. Left hanya pada bagian kiri. Right pada bagian kanan. No border, tidak ada sama sekali garis bingkai. All border ini hanya untuk semua garis. Outside border hanya untuk memberi garis bingkai pada bagian luar dari sel yang kita pilih. Tick border ini, tick box ini bentuk selnya ada lebih tebal. Bottom double, dia ada garis bawah tetapi double. Tick bottom, dia yang diberi garis bingkai hanya bagian bawah tetapi itu dia ditebalkan. Top and bottom, atas dan bawah. Top and tick border, ini adalah tick bottom border. Ini bagian atasnya ada tapi bagian bawahnya lebih tebal. Top and double bottom border, bagian atasnya ada dan bagian bawahnya tebal. Seperti itu dia ya. Ini nanti boleh kalian coba masing-masing gimana tampilannya ya. Nah, ini dia kalau bottom border berarti hanya garis bawah aja. Kalau dia top border, sorry, kok jadi ini pula. Kalau dia top border berarti hanya bagian atas saja. Kalau dia bagian left border berarti hanya bagian kirinya saja. Nah, ini harus kita nonaktifkan dulu ya. Right border ini pada bagian kanan. Kemudian ini dia di tick box, ini dia agak tebal. Nah, ini nanti boleh kalian coba ya masing-masing dia untuk lebih jelasnya ya. Nah, jadi ini tadi mana nih dia? Ini Miss buat biasanya yang paling sering digunakan adalah all border. Jadi semuanya dikasih. Nah, ini Miss pilih juga all border, ini juga Miss pilih all border. Nah, sel yang sudah diberi garis bingkai maka nanti akan nampak di kertas yang akan kita cetak. Nah, seperti ini dia. Ini dia tadi yang kita kasih garis bingkai ya kan? Nah, ini tadi yang kosong yang sendiri. Selanjutnya, border ini nak juga ada jenis-jenisnya. Line color untuk memberikan warna garis bingkainya. Line style untuk memberikan jenis arsirannya. Contohnya line colornya, Miss aku nggak mau pakai warna hitam, aku mau pakai warna ungu. Kita pilih di border, kemudian kita pilih line color, kita pilih warnanya. Ya, ini Miss pilih line colornya, contohnya atau contoh warna merah biar nampak jelas. Nah, ini muncul tanda pensil nih. Kita pilih mana yang mau kita kasih warna merah. Semuanya, maka kita klik dia. 1, 2, 3, 4. Ini juga mau kita buat jadi ini kita mau kita buat jadi warna ungu. Sorry. Ini mau kita buat jadi warna ungu. Line colornya mau kita buat jadi ini tadi warna merah. Ini mau kita buat jadi warna ungu. Miss ganti, ini Miss pilih warna ungu. 1,
Mana yang mau kita buat? Ini dia. Ya kan? Kemudian, loh mana dia tadi garisnya? Nah, ini dia ya. Miss kasih lagi, Miss kasih lagi. Nah, ini kalau Miss perbesar nampak dia jelas warna ungunya. Ya, ini karena tadi dia yang tipis. Jenis arsirannya pun beda-beda. Nah, itu kita pilih dari line style. Ini hanya satu garis, ini dia berupa titik-titik, ya kan? Atau kita coba satu ya. Ini dia yang double. Sama seperti tadi, muncul tanda pensil. Bagaimana caranya? Kita pilih mana yang mau kita kasih, yang mau kita ubah jenisnya. Nah, yang ini. Yang sampingnya mau kita ganti lagi jenisnya. Kita buat garis putus-putus. Kita buat di sini garis putus-putus. Nah. Kemudian ini kita mau kita ganti lagi garisnya yang kayak gini. Nah. Ini mau kita ganti lagi jenis garisnya. Kita mau buat yang tebal. Contohnya. Nah. Seperti ini dia. Jadi beda-beda ya jenis garis bingkainya ya. Nah, ini tergantung selera kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak mesti sama persis, oke? Selanjutnya kita mau belajar memberi warna pada sel. Memberi warna pada sel itu pakai icon fill with color. Sorry, fill color. Mana icon fill color? Ini dia icon fill color. Ini dia yang seperti gambar ember cat tumpah. Sama seperti di waktu kita belajar tabel ya pada Microsoft Word. Bagaimana caranya? Kita blok dulu mana yang mau kita berikan warna. Mana yang mau kita berikan warna. Contohnya ini metode senam ini tadi, kita mau kasih warna kuning contohnya. Maka ini kita pilih selnya atau kita blok selnya. Kemudian kita pilih warnanya. Ini pun ada berbagai warna lagi. Kita klik tanda panah ke bawah. Jadi jangan terbalik ya, kalau dia untuk mengganti warna tulisan itu font color. Kalau untuk mengganti warna sel, memberi warna pada sel, maka dia adalah fill color. Ini kita pilih warnanya, contohnya warna kuning. Yang ini mau kita kasih warna hijau. Kita pilih, kita bisa pilih more colors. No fill ini artinya nggak ada warna. More colors, Miss aku mau kasih warna hijau. Boleh. Miss aku mau kasih warna biru saja Miss. Biru mudanya nggak ada, biru muda Miss, tapi nggak ada warnanya di sini. Kita pilih dari sini. Biru yang ini. Oke. Nah, seperti itu dia. Jadi fill color untuk memberi warna. Selanjutnya kita mau belajar cara memasukkan gambar. Ada 3 jenis gambar pada Microsoft Excel. Yang pertama itu adalah picture. Semua diawal dari menu insert. Picture ini adalah gambar yang sudah tersedia pada pada media penyimpanan data. Kemudian yang kedua adalah clip art. Clip art adalah gambar-gambar yang sudah tersedia pada Microsoft Office. Dan yang ketiga adalah shapes. Shapes adalah gambar-gambar bentuk. Nah, di Microsoft Office 2013 itu tidak ada lagi yang namanya clip art, tetapi digantikan dengan online picture. Ya. Jadi clip artnya di punya Miss sudah tidak ada lagi. Dia sudah ada yang ada hanya online picture. Tapi caranya kerjanya semua sama. Diawali dari menu insert. Kita buka dari menu insert. Insert picture. Picture adalah gambar yang tersedia di media penyimpanan kita. Di hard disk kita atau di flash disk kita. Jadi caranya insert picture. Kemudian kita pilih gambarnya. Contohnya nih bendera Indonesia Miss mau masukkan. Nah, seperti ini dia. Jadi tadi klik insert picture, kita pilih gambarnya. Kita pilih gambarnya bendera Indonesia, kita klik insert. Nah, seperti ini dia. Ya. Selanjutnya yang clip art. Clip art juga sama, tapi Miss tidak bisa praktekkan di sini ya, nah ya, karena sudah tidak ada lagi clip art Miss di sini. Ya. Caranya sama, dari menu klik insert, kemudian pilih nanti pilihannya adalah clip art. Yang terakhir adalah shape. Shape ini adalah gambar bentuk. Insert shapes. Nah, ini gambar bentuk yang mana? Contohnya ini Miss ambil nih gambar bentuk yang orang. Smiley face. Nah, ini muncul tanda tambah. Kita buatlah gambar orangnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau seberapa besar? Mau kita kecilkan kah? Mau kita besarkan kah? Ini terserah, tergantung kebutuhan kita. Oke?
Setelah mendengar penjelasan Miss tadi, sekarang tugas kalian adalah kerjakan latihan yang ada di modul kita hari ini. Di situ ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 di buku latihan. Jadi buat soal dan jawaban, oke? Dan kumpulkan di buku latihan kamu di hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Dan buat anak-anak Miss yang masih punya hutang-hutang tugas sama Miss Chris dan Pak Samuel, ada yang belum mengumpulkan latihan 1, ada yang belum mengirimkan tugas praktik 1 daftar nama temanku, ada yang bahkan belum mengumpulkan ujian bulanan yang pertama. Tolong segera kumpulkan paling lambat hari Sabtu ini juga, sekaligus dengan tugas kita yang hari ini anak ya. Kirimkan juga hari ini, sekaligus dengan tugas kita hari ini di hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Oke? Miss akan tunggu kiriman tugas dari kalian. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan di praktik yang kedua. Jadi minggu depan siapkan peralatannya, siapkan laptopnya, siapkan komputernya, dan buku-bukunya juga. Oke? Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Thank you for join my class. See you. Bye-bye.